Hey guys, jadi hari ini gue mau review kayak cemilan gitu, makanan. Namanya keripik singkong oishi. Nah, sekarang kita review dari packagingnya dulu. Packagingnya dari kotak kayak plastik gitu, jadi aman. Tidak bocor, bisa dipastikan. Gue udah ngecek tadi. Loh, tidak tumpah kan guys? Ya iyalah, masih disegel gitu. Terus ini labelnya kita lihat. Labelnya bagus banget. Soalnya gue yang bikin. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin label kayak gini, kalian bisa bikin ke gue. Karena menurut gue sih buatan gue bagus ya. Tapi kalau menurut kalian biasa aja juga nggak apa-apa sih. Gitu. Terus ini labelnya kayak menyegel kotak plastik ini. Jadi kayak terjamin aman. Tidak tumpah-tumpah selama perjalanan. Gitu, gengs. Nah, jadi ini keripik singkong oishi dibuat di rumah. Kita bisa lihat ini ada premium homemade. Jadi dibuatnya di rumah, gengs, bukan di toko. Bukan di pabrik. Jadi mestinya sih dibuatnya di rumah ya, gengs ya. Kan keterangannya homemade, guys. Gitu. Terus ini ada IG Instagramnya oishi.macaroni. Jadi dia juga jualan makaroni, bisa dilihat. Makaroninya enak banget, gue pernah coba. Gue pernah coba berbagai rasa. Gue suka jagung manis gitu. Terus ini ada tagline-nya, krenyes-nyes dijamin nagih, rasakan bedanya. Ini ada rasanya pedas manis, gengs. Gitu. Nah, ini di sini ada komposisinya. Komposisinya singkong, minyak nabati, bumbu perasa, dan lain-lain. Beratnya 200 gram. Gue nggak tahu sih beneran 200 gram atau tidak. Gue kan belum timbang. Mungkin kalian kalau misalnya beli kalian bisa timbang sendiri. Itu. Nah, ini bumbu perasanya mestinya bumbu perasa pedas manis ya. Kan rasanya pedas manis. Gak mungkin dong dikasih bumbu perasa yang lain. Terus dan lain-lainnya sih ini gue kagak tahu sih. Dan lain-lainnya ini apa. Mungkin dia kasih bumbu rahasia lah atau apa gitu. Mungkin kalian bisa tebak-tebak sendiri. Nah, sekarang udah selesai nge-review labelnya, packagingnya. Sekarang kita buka, gengs. Kita lihat dan kita rasakan bagaimana rasa keripik singkong oishi. Gue udah gak sabar banget sih, kelihatannya sih enak-enak aja sih, guys. Waduh, susah sambil pegang HP sambil buka gini, susah banget, gengs. Ya ampun. Duh, gue harus merobek packaging, gue harus merobek label yang gue bikin sendiri. Gue sedih banget, tapi ya udahlah ya. Nah, sudah berhasil terbuka, guys. Pas gue tadi buka, gue mencium bau-bau rasa pedas manis, rasa bumbu-bumbu pedas manis, gengs. Nah, ini, lihat keripik singkong ini. Zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Kayaknya sih enak sih, guys. Coba ya, kita coba bersama-sama. Nah, sekarang kita coba keripik ini. Sebelum gue ngerekam ini gue udah coba sih, tapi ya gue akan mencobanya di depan kalian. Ini keripik singkong rasa pedas manis sesuai deskripsi dari labelnya tadi. Gue nyemil ini terus. Menurut gue enak. Tapi gue suka makaroninya juga sih. Gue lebih suka makaroninya sih. Tapi yang ini juga enak.
Jadi rasanya itu kayak rasa yang pernah ada. Enggak guys, rasanya rasa pedes manis guys. Pedes, terus ya ada manis-manisnya, pedesnya kerasa, manisnya kerasa. Bikin lagi. Ini cocok misalnya kalian kerja gitu. Kalian kerja terus kalian ingin nyamil. Jadi ya kalian bisa nyambil ini. Kriuk-kriuk gitu, enak guys. Nah, kalau ngembil gitu ya, kalau udah mulai makan gitu biasanya susah berhenti. Ya guys, kalau kalian bertanya-tanya, kenapa ada telinga-telingaan ini gue pakai filter, pakai aplikasi namanya Snow. Gue jadi cantik banget guys. Nah, gue senang lihat muka gue sendiri kalau pakai filter ini gitu. Ya mungkin kalian bisa download aplikasi namanya Snow. Auto cantik, auto beautiful. Kagak usah make up. Jadi cantik guys. Ini aslinya muka baru mandi kayak kucel banget. Tapi karena pakai aplikasi Snow jadi cantik guys. Terus guys, barusan gue cari-cari tentang tanggal kadaluarsa. Ternyata kalau keripik-keripik kayak gini selama nggak kena air katanya aman dikonsumsi. Jadi kan tadi ini expirednya kagak tertulis. Ya itu emang karena kalau chips kayak gini itu emang aman dikonsumsi kapanpun. Tapi kalau misalnya biasanya expired di packaging itu menunjukkan itu paling enak dikonsumsi sebelum tanggal itu, kayak gitu katanya sih. Gue bacanya kayak gitu. Gue tadi ngerekamin ini sambil makan keripik oishi yang awalnya tadi banyak, ini tinggal sini. Cepet banget guys. Gue ngambil terus dari tadi, ya udahlah ya. Kebetulan gue pengen menaikkan berat badan gue karena badan gue yang kurus. Jadi kebetulan banget ada keripik oishi. Ya gitu. Dibeli guys, dibeli. Jangan dilihat aja, dibeli. Jadi itu aja review kali ini. Kali lagi boleh, kalau mau beli di gue boleh, beli langsung ke Instagramnya juga boleh @oishi.macaroni. Apa lagi ya? Kayaknya gitu aja sih. Oh ya, ini rasanya masih kayak ada rasa singkong-singkongnya gitu, kayak nggak 100% rasa bumbunya. Jadi kayak kita bisa menjamin ini dari singkong asli gitu guys. Kayaknya sih gitu ya. Gue nggak lihat pembuatannya, tapi kayaknya gitu. Jadi jangan lupa guys, misal kalian mau bikin label kayak gini, bikin ke gue, murah meriah, revisi unlimited. Kalau mau dibantuin ngeprint boleh juga, tapi melalui telepon sih guys, soalnya sekarang kan lagi corona guys. Gue nggak bisa ngurus langsung ke print-printan karena lagi corona. Tapi kalau kalian minta bantuan untuk ngeprint, gue juga bisa, tenang saja. Itu. Nah sekarang ngebek gue udah
Keripik gue udah habis. Gue cemilin terus dari tadi. Udah gigitan terakhir. Suapan terakhir. Cepet banget gue ngabisinnya. Ya ampun. Emang nagih. Emang paling enak tuh kita nggak ngapa-ngapain terus kita nyemil gitu. Ya, sungguh hidup yang berfaedah. Nah, sekarang keripik oishi gue udah habis. Packagingnya masih bisa dipakai karena ini dari plastik. Bisa dipakai buat tempat apa ya? Ya bebas, kalian mau taruh apa, misalnya taruh gantungan kunci atau taruh gunting kuku atau taruh apa buat nyimpen duit juga bisa. Buat apa lagi ya? Buat macam-macam deh, gengs. Kotak ini. Nah, jadi kalian bisa makan kenyang, bisa dapat kotak juga. Ya double gitu untungnya, guys. Makanya dibeli. Gitu. Terus mungkin saran untuk penjual keripik singkong oishi. Kebalik. Keripik singkong oishi. Mungkin expired date-nya yang di sini bisa diisi, dilengkapi biar kita tahu sampai kapan keripik ini enak untuk dikonsumsi dan rasanya belum berubah. Soalnya kalau makanan-makanan gini kalau lama disimpan itu kan kayak rasanya bisa berubah gitu kan. Ya jadi kita tahu sampai kapan keripik ini paling enak untuk dikonsumsi. Ya meskipun seringnya sih kalau sampai langsung dimakan, nah itu pasti lebih enak sih gitu.